Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggi Pratiwi dari kelas S6A dengan NPM di bawah ini. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sholat, definisi sholat, tata cara sholat, dan urgensinya. Ya, kita mulai aja ya langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil annabiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Menurut buku dari karya Dr. Kiai Haji Badruddin Hashim, bahwa sholat itu terdiri dari kata sholat dan sholatun. Sholat itu artinya doa, sedangkan sholatun itu artinya mendirikan sholat. Jadi secara singkatnya, sholat itu adalah beribadah yang meliputi peragaan tubuh khusus yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Dengan menjalankan sholat, umat muslim itu bisa dibilang sudah menjalankan semua ibadah. Karena di dalam gerakan sholat itu kita sudah berzikir, berdiri, bersujud, berdoa, dan bertakbir kepada Allah. Maka dengan itulah sholat bisa dibilang sudah menjalankan semua ibadah. Karena dengan sholat itu kita bisa sebagai interaksi kepada Allah. Hanya dengan jalan itulah kita dapat berinteraksi dengan Allah. Karena sholat merupakan kedudukan yang paling penting dalam Islam. Dan meninggalkan sholat adalah sebuah kesalahan dan dosa besar dibandingkan jika kamu berzina, minum khamar, atau munafik dan yang lainnya. Sebagaimana Allah memerintahkan kepada umatnya bahwa menjalankan sholat 5 waktu itu adalah wajib hukumnya, seperti yang difirmankan Allah ke dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 45 yang berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasta'inu bis-sabri wasalah wa innaha liqabiratin illa ala khosyiin, yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat, dan sholatlah itu sungguhlah berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi sholat itu adalah sebagai tiang agama untuk orang-orang yang beriman. Karena pentingnya sholat bagi kehidupan kita itu, yang pertama, sholat itu adalah sebagai tiang agama kita, dimana orang-orang yang meninggalkan sholat itu sama saja dengan meninggalkan agama. Kemudian sholat itu adalah sebagai tolak ukur amal kita. Di padang mahsyar nanti, yang pertama kali ditimbang adalah sholat kita. Kemudian yang ketiga itu, sholat itu sebagai pintu surga kita. Dan yang keempat, sholat itu diperintahkan langsung oleh Allah kepada Nabi Muhammad ketika perjalanan Isra dan Mi'raj. Kemudian yang kelima, sholat itu sebagai benteng hati kita, sebagai benteng diri kita dari perbuatan maksiat dan keji. Kemudian yang keenam, sholat itu adalah sebagai pengingat kita kepada Allah, atau sebagai tanda syukur kita kepada Allah, dimana kalau kita tidak sholat itu sama saja seperti kita berlaku sombong kepada Allah dan tidak berterima kasih atas yang telah diberikan Allah kepada kita selama ini. Bahkan Rasulullah sendiri itu menegaskan dalam hadisnya bahwa sholat itu adalah sebagai pembeda antara orang yang kafir dengan orang muslim. Walaupun sholat itu hukumnya wajib, tapi ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi supaya sholat itu lebih sah. Yang pertama, harus beragama Islam. Yang kedua, memiliki akal sehat dan tidak gila. Yang ketiga, sudah dewasa atau balik. Yang keempat itu bersih dan suci dari najis, hadas, nifas, maupun hal yang lainnya yang menghalangi sholat. Dan sebelum melakukan sholat juga itu ada persyaratannya supaya sholatnya itu lebih sah. Yang pertama itu sholat sesuai dengan waktunya yang sudah ditetapkan. Yang kedua, bersih dari hadas kecil maupun hadas besar. Yang ketiga, bersih tempat sholatnya, bersih pakaiannya, bersih diri kitanya itu dari najis. Yang keempat, harus menutup aurat sesuai perintah Allah. Yang kelima, itu harus menghadap kiblat. Kemudian tata cara sholat. Jadi sholat itu yang pertama itu berdiri bila mampu.
kemudian membaca niat sebelum sholat, kemudian takbiratul ikhram seperti ini, lalu membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat, kemudian ruku, habis ruku itu iktidal, habis iktidal itu sujud, habis sujud dengan tumaninah, kemudian duduk di antara dua sujud dengan tumaninah. Setelah itu tasyahud akhir, lalu membaca tasyahud akhir dan membaca salawat Nabi pada tasyahud akhir, kemudian diakhiri dengan salam. Urgensi dari sholat yaitu adalah ibadah yang pertama kali akan diminta pertanggungjawabannya di hari kiamat kelak. Bukan hanya itu, ibadah kita juga menjadi cermin bagaimana amalan kita di dunia ini. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa sholat itu adalah pertama kali yang ditimbang dalam amalannya. Jika sholatnya baik, maka berbahagialah dia. Namun, jika sholatnya tidak baik, maka sengsaralah dan ruginya dia. Hadis riwayat Tirmizi, Ahmad, dan Nisa'i. Tidak hanya itu, urgensi sholat di dalam Islam. Ada lagi, yang pertama, sholat merupakan rukun yang bersifat amali, pergerakan sholat yang pertama, dan merupakan rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Kemudian, tidak ada rukun Islam yang menjadikan kafir bila ditinggalkan kecuali sholat. Kemudian, terhapusnya kesalahan dan dosa itu sebagaimana terhapusnya kotoran oleh air. Yang keempat, pembagian waktu sholat siang dan malam. Itu membuat para hambanya itu terikat dengan Rabb-nya. Kemudian yang kelima, perhatian Nabi SAW kepada para sahabatnya untuk mengajarkan sholat dan menjadikan sholat itu sebagai wasiat menjelang wafat akhirnya beliau. Yang keenam, seruan adzan itu sebagai seruan berkumpul dan untuk melakukan beribadah sholat, sebagaimana jika ditinggalkan itu menjadi dosa untuk kita semua. Yang kedelapan, banyaknya teks Al-Quran dan hadis yang menerangkan tentang bagaimana menjalankan dan menjaga sholatnya. Dari ulasan tersebut, seharusnya kita sebagai seorang muslim harus bisa menaruh perhatian yang sangat besar untuk menjalankan sholat sebaik-baiknya, bertanggung jawab dengan sepenuhnya, tidak menjadikan itu sebagai rutinitas atau penggugur kewajiban. Maka dengan demikian, insya Allah kita akan menjadi penghuni surga Firdausnya Allah dan kekal di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.